Shalom Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dan selalu baik. Dia sudah menyelamatkan kita ketika untuk pertama kali kita membuka diri dan mengimani Yesus. Hari ini kita dapat kehormatan untuk masuk tema penting. Saya seorang ibu, saya baru melahirkan dan anak saya meninggal. Apakah bayi saya selamat? Saya baca beberapa ayat tapi saya khusus ke ayat 16 dari Injil Yohanes pasal 15, firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, ayat ini menekankan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan. Siapa kita? Kita orang berdosa yang tidak mungkin datang mencapai Allah. Alkitab katakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang dan bisa mengimani Yesus. Tetapi Yesus datang dan membawa kita untuk mengimani Dia. Nah, Alkitab katakan bahwa bukan kita yang memilih Allah untuk mengimani Allah, tapi Allah yang memilih kita untuk mengimani Dia. Jadi pilihan Allah lah yang memungkinkan kita dimampukan untuk bisa percaya dan mengimani Yesus. Nah, hal yang sama berlaku bagi ketika seseorang dipanggil Tuhan. Ini kasusnya bayi. Maka Tuhan sudah tahu yang terbaik buat dia. Tuhan tahu bahwa ini mendatangkan kesedihan bagi orang tuanya, ibunya. Baru melahirkan, mereka punya mimpi, harapan, doa mereka selama ini buat anak ini. Tetapi Tuhan telah memanggil dia untuk kembali ke sisinya. Nah, ketika Tuhan memanggil dia, maka Tuhan tahu walaupun ini menyedihkan sekali buat orang tuanya, kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya, tapi ini yang terbaik. Nah, secara manusia kita sulit untuk memahami ini. Tapi Tuhan telah memilih dia untuk kembali ke sisinya. Sama dengan Tuhan memilih kita untuk percaya kepadanya, Tuhan juga memilih dia untuk kembali kepadanya. Nah, pilihan Tuhan menjadi tekanan saya dalam konteks ini. Sehingga kalau kita bertanya kepada diri kita, kepada Tuhan, bagaimana tentang keselamatan anak saya yang baru dilahirkan lalu meninggal? Maka saya ingin mengatakan ketika kita percaya Yesus, Tuhan tidak memanggil kita seorang, tapi satu keluarga dipanggil. Seperti Tuhan memanggil Abraham. Bukan cuma Abraham dan istri dipanggil, tapi anak-anaknya semua dipanggil oleh Tuhan. Sehingga orang tua punya satu tanggung jawab yang penting untuk membawa anak-anak untuk mengenal Allah. Nah, sebagai orang percaya, kita dipanggil sebagai ayah untuk membawa anak-anak kita untuk percaya pada Tuhan Yesus. Dan sejak kecil, umur 5 tahun, kita sudah bisa memberitakan Injil kepadanya. Dan itu tanggung jawab yang harus kita lakukan dengan sepenuh hati, karena di situlah letak tanggung jawab kita oleh Tuhan untuk membawa anak-anak kita. Bukan hanya kita yang percaya Yesus, tapi mereka pun percaya Yesus karena pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan kepada dia. Jadi dia pun beriman seperti kita beriman, dan anak itu bisa beriman kepada Tuhan karena papanya menjelaskan Injil kepada dia, menjelaskan Yesus kepada dia, dan anak itu percaya seperti orang tuanya. Sehingga baik ayah ibunya, anak-anak juga dibawa kepada Yesus dan mereka peroleh keselamatan yang kekal dalam Kristus. Ketika Paulus memberi nasihat kepada jemaat Tuhan di Korintus, mereka baru mengenal Yesus. Ya, kalau ada orang di antara pernikahan, orang yang percaya Yesus, satu sudah percaya, katakanlah suami, maka dikatakan jangan ceraikan istrimu walaupun dia belum percaya. Atau ketika istri percaya Yesus dan suaminya belum, Paulus menasihati dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Nah, istri yang sudah percaya Yesus jangan menceraikan suami yang belum percaya Yesus. Kenapa? Karena yang sudah percaya Yesus, apakah suami atau istri, mereka bisa memberitakan Injil kepada pasangannya. Dan implikasinya juga adalah supaya anak-anak mereka menjadi anak-anak kudus dan bukan anak-anak cemar. Nah, konteks atau istilah anak-anak kudus dan anak cemar itu adalah begini. Ketika seorang ayah sudah percaya Yesus dan istrinya belum, jangan menceraikan istrinya. Karena dia bisa beritakan Injil kepada istrinya, sehingga istrinya pun boleh percaya Yesus. Juga kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya menjadi anak-anak percaya Yesus dan mereka menjadi orang kudus. Atau sebaliknya, istri percaya Yesus, jangan ceraikan suami yang belum percaya Yesus, dan dia bisa memberitakan Injil kepada suaminya dan juga kepada anak-anaknya, supaya baik suaminya maupun anak-anaknya bukan jadi orang yang cemar, tapi orang yang kudus. Artinya orang-orang yang diselamatkan dalam Tuhan. Jadi bagaimana tentang anak-anak? Nah, ketika kita percaya Yesus, maka kita membawa anak-anak kita sejak mereka belum dalam kandungan pun kita sudah berdoa. Ketika dia mulai istri kita hamil 1 bulan 2 bulan sampai melahirkan, kita selalu berdoa kepada Tuhan dan selalu meminta, selalu menyerahkan kepada Tuhan tentang keberadaannya supaya dia sehat, dia menjadi anak yang beriman,
anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang pintar, anak-anak yang menghormati orang tua, anak-anak yang sungguh percaya kepada Yesus. Dan itulah doa-doa dan harapan kita sebagai orang tua yang percaya. Sehingga anak-anak itu, sekalipun mereka belum bisa memilih karena kebenaran mereka, tetapi Allah yang memilih mereka. Untuk satu hari lewat orang tua boleh percaya Yesus. Jadi pilihan Allah atas mereka sama berlaku buat kita. Nah, seringkali orang berkata begini, ya tetapi kan dia belum percaya Yesus. Orang dewasa bisa percaya Yesus. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah orang dewasa percaya Yesus karena dia mau percaya atau mampu? Maka jawabnya, tidak ada orang yang mampu percaya Yesus. Tidak ada orang yang mau percaya Yesus. Ketika orang-orang yang mau percaya Yesus, maka percayalah, Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Kalau ada orang yang mengambil keputusan untuk percaya Yesus, maka Roh Kudus yang memampukan dia untuk menyadari bahwa dia membutuhkan Yesus dan dia percaya. Nah, pilihan Allah untuk membuat kita percaya kepadanya adalah dasar daripada iman kita kepada Kristus. Bukan kita datang-datang lalu beriman pada Yesus. Bukan kita mau beriman lalu kita beriman. Sama dengan anak-anak juga. Walaupun pada satu sisi dalam keterbatasan dia belum bisa memilih, tetapi Tuhan memilih dia untuk satu hari kelak mempercayai dia. Sama dengan kita. Kita bukan percaya Yesus karena kita mampu percaya, tapi karena Tuhan memilih kita untuk membawa kita datang mengimani dia. Jadi peran Allah besar di situ. Terlepas bahwa itu pilihan kita, tapi pilihan Allah untuk membuat kita memilih dia menjadi hal yang lebih substantif dari sekedar pilihan subjektif kita untuk mengenal Allah. Karena kita tidak mampu bisa percaya Yesus. Kita tidak bisa percaya Yesus karena kita mampu dan mau. Tapi karena Allah pilih kita, memampukan kita, mencerahkan hati kita, sehingga kita dimampukan untuk percaya. Sehingga anak-anak yang demikian pun dibawa oleh Tuhan dengan pilihan dia untuk percaya kepada dia. Termasuk kita orang tua, sehingga kita tidak bisa mengatakan karena anak itu belum percaya Yesus, belum bisa memilih, maka keselamatan diragukan. Tidak, Alkitab katakan supaya mereka tidak menjadi anak-anak cemar, tapi supaya anak-anak kudus. Kenapa? Karena orang tuanya yang beriman pada Tuhan bisa menguruskan mereka karena imannya dalam Yesus, membawa mereka kepada Yesus. Hanya karena anak-anak itu sudah dipanggil Tuhan, maka waktu untuk kita orang tua membawa mereka kepada Injil, kepada Kristus menjadi terbatas. Tapi kalau mereka masih hidup, maka mereka pun akan mengenal Yesus karena kita memberitakan Injil kepada mereka. Dan apa yang terjadi pada mereka hanya Tuhan yang tahu. Dan percaya bahwa orang percaya Yesus ketika anaknya lahir dan meninggal di saat masih kecil, saya mengacu pada apa yang dikatakan Paulus, dia sudah menjadi anak-anak kudus dan oleh karena itu dia diselamatkan. Nah, dikatakan di ayat 2 Samuel 12 bahwa Daud berdoa kepada Tuhan supaya anak dalam kandungan Batseba, waktu itu Batseba belum menjadi istri, itu diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi anak itu meninggal. Nah, dikatakan di ayat itu adalah begini, selagi anak itu masih hidup, aku berpuasa dan menangis, sebab aku berpikir bahwa Tuhan akan mengasihi anak itu dan memberikan dia hidup. Tapi ayat yang 23 kata, tapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Apa aku akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku? Ini satu pengalaman iman yang luar biasa. Ya, anak ini meninggal. Tuhan sudah berkehendak begitu. Daud berdoa, berpuasa, menangis, memohon belas kasihan Tuhan untuk anak itu supaya dia hidup. Tapi anak itu dipanggil Tuhan untuk meninggal. Ini yang Tuhan lakukan dan ini terbaik. Nah, apa dikatakan oleh ayat ini adalah begini. Daud meyakini dalam iman sebagai orang beriman bahwa anak itu tidak bisa kembali lagi kepada dia karena Tuhan sudah berkehendak memanggil dia. Daud tidak bisa menahan, tidak bisa berkuasa untuk membuat anak itu hidup. Karena hidup dan mati kita adalah di tangan Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak untuk memanggil anak itu, maka Daud tidak bisa kembalikan untuk mengubah kehendak Tuhan supaya anak itu tetap hidup. Dan itu yang terbaik. Jadi Daud menyadari di mana ada satu determinasi dia, keterbatasan dia sebagai seorang manusia untuk tidak bisa mengubah kenyataan atas kehendak Allah bagi anak itu. Ketika Tuhan memanggil dia, artinya Daud berdoa, menangis, berpuasa supaya anak itu hidup. Tuhan hargai itu. Sebagai seorang ayah berusaha untuk kebaikan anaknya, tapi Tuhan berkehendak lain memanggil anak itu. Daud mengatakan, aku tidak bisa mengembalikan dia karena Tuhan sudah berkehendak memanggil dia. Tapi aku, dikatakan di ayat ini, akan pergi kepadanya. Jadi Daud tidak bisa kembalikan dia, tapi aku akan menjumpai di sana. Di mana di sana? Kalau kita lihat baca teks ini, maka di sanalah di sorga. Bahwa Daud tidak bisa mengembalikan anak itu karena dia sudah dipanggil Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu yang terbaik buat anak itu, sudah memanggil dia. Nah, Daud tahu itu, dia sadar itu, dia tahu keterbatasannya, dia tahu Allah Maha Kuasa dan Allah Maha tahu dan apa dikerjakan selalu terbaik. Walaupun kita terbatas memahami. Tapi Daud mengatakan bahwa aku akan mendapati dia di sana. Kenapa? Karena iman Daud bahwa anak itu akan bersama dengan Tuhan di sorga. Jadi Daud satu hari akan kembali ke sorga,
akan menjumpai anak itu di sana dan akan tinggal bersama-sama dengan anak itu. Jawaban saya adalah bahwa anak itu pun diyakini oleh Daud, dan saya mengacu, saya percaya, saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Daud, iman Daud, bahwa dia akan berjumpa anak itu di rumah Bapa yang kekal, dan itu yang dialami oleh Daud. Dan saya percaya bahwa bayi yang dipanggil Tuhan, orang tuanya sungguh percaya Yesus, bayi itu tidak akan kembali kepada kita akan dipanggil Tuhan, tapi Anda, ibu dan bapak akan menjumpai dia di sorga kelak. Dan itu menjadi dasar buat Anda tetap percaya dan Anda meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kehidupan Anda, termasuk memanggil bayi Anda ketika dia masih bayi, itu yang terbaik, dan Tuhan menjamin keselamatannya. Hal yang terakhir saya menutup renungan saya yang singkat ini yang mengatakan dari ayat 44 pasal 6 Injil Yohanes, dikatakan begini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat ini jelas sekali bahwa tidak ada satu orang pun juga yang bisa datang pada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Ini penting banget. Yesus menegaskan bahwa kalau orang bisa datang pada dia dan mengimani dia, ada orang yang bisa mengimani Yesus, itu ditarik oleh Bapa untuk mengimani Yesus. Nah, kalau Allah yang membuat kita percaya Yesus, memberi kita kesempatan mempercayai Yesus, maka keputusan kita, pilihan kita untuk mempercayai Yesus tidak murni pilihan kita, karena ada pertolongan Tuhan untuk itu. Ada ruang yang Tuhan kasih untuk kita dimampukan mengimani Yesus. Karena sebagai orang berdosa kita tidak bisa percaya Yesus karena kita mau dan mampu. Karena sifatnya orang berdosa adalah bukan total depravity tapi total disability. Jadi kita betul-betul mati. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga ketika kita dipilih Tuhan untuk, bahkan kata Paulus lebih dulu dijadikan untuk percaya Yesus, maka percayalah ini anugerah Tuhan buat kita yang mendahului pilihan-pilihan kita. Karena kita tidak bisa memilih. Ayat ini mengatakan bahwa kalau kamu tidak ditarik kepada Bapa, kamu tidak ditarik oleh kuasa yang besar surga untuk datang pada Bapa, lalu kemudian kamu bisa mengimani Yesus, lalu kamu bisa mempercayai Yesus karena pertolongan Bapa, maka kamu tidak bisa percaya Yesus. Nah, apa bedanya dengan bayi? Ketika Tuhan panggil dia, maka Tuhan yang tahu kehendaknya yang terbaik buat dia. Kalau Tuhan panggil kita untuk mengimani dia, apa bedanya kalau Tuhan bisa panggil bayi kita untuk mengimani dia dengan cara yang kita tidak pernah paham? Apa dikatakan oleh Tuhan bahwa di mulut bayi-bayi yang masih menyusu pun Tuhan meletakkan pujian kepada Allah. Bagaimana bayi itu sadar dia sedang memuji Tuhan? Bahkan batu-batu pun tidak sadar dia memuji Tuhan, tapi suka katakan bahwa kalau kamu melarang anak-anak ini, orang-orang ini memuji Tuhan, maka aku buat batu-batu ini memuji aku. Bagaimana batu itu sadar memuji Tuhan? Tuhan yang bilang. Makanya dalam nyanyian beberapa mazmur bahwa burung-burung, bunga, bunga bakul dan segala macam, mereka sedang memuji Allah, mengimani Allah tanpa mereka sadar mereka sedang melakukan itu. Tapi Allah yang bilang dan itu benar. Nah, ketika seseorang bayinya dipanggil oleh Tuhan, pasti sedih, pasti merasa kehilangan, pasti. Tapi percayalah, bayi kita tidak kemana-mana, bayi kita tidak pergi kemana-mana. Dia dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan sudah sediakan tempat buat dia di sana. Satu hari kelak kita akan meninggal. Kita tidak bisa membawa dia kembali ke sini karena Tuhan sudah panggil dia ke sana. Maka kita yang beriman dalam Yesus satu hari akan ke sana bersama-sama dengan dia. Satu lagu yang ditulis oleh Eric Clapton itu dikatakan Tears in Heaven. Satu hari dia akan ke surga, dia bertanya, apakah anak saya masih mengenal saya? Apakah dia masih membiarkan saya memeluk dia? Apakah saya masih bisa mengenal dia? Nah, saya kira Eric Clapton waktu kehilangan anaknya yang sangat dicintai, dia saya kira terinspirasi oleh membaca kisah dari Daud. Waktu anaknya, kakaknya Salomo, meninggal. Nah, dia berdoa supaya Tuhan selamatkan anak itu. Tapi Tuhan sudah memanggil dia. Maka dia mengatakan, saya tidak bisa membawa dia kembali ke sini karena Tuhan sudah memanggil dia kembali ke sisinya. Tetapi saya percaya satu hari kelak ketika Tuhan panggil saya dan saya akan kembali ke rumah Bapa yang kekal, saya pasti berjumpa dengan bayi saya yang dipanggil Tuhan melalui saya. Jadi ini cuma siapa duluan aja. Jadi jangan kita terpaku bahwa tapi bayi itu belum bisa memilih. Emangnya kita memilih karena murni kita memilih? Hanya Roh Kudus yang menolong kita, memberi kita pencerahan, yang membuka hati kita, yang memberi kita kuasa ekstra dari surga. Baru kita mampu percaya Yesus. Sehingga tidak ada kebanggaan di sana. Kalau keselamatan anugerah Tuhan, salvation by grace, maka kata Paulus kepada jemaat Tuhan Efesus, kita tidak boleh mengatakan apapun seolah kita telah mampu untuk percaya Yesus, seolah kita telah begitu berkerinduan percaya Yesus, kerinduan akan Yesus, kerinduan akan Allah. Ini ditaruh Allah dalam diri kita sehingga kita ingat dan merindukan Dia. Bukan karena kita ingat di tengah-tengah kesibukan kita ingat kepada Tuhan, tidak. Tapi Tuhan menolong kita untuk ingat akan Dia. Tuhan menolong kita untuk datang dan berkerinduan untuk datang kepada Dia. Dan itu sebabnya Paulus katakan bahwa kalau kamu diselamatkan itu karena kasih karunia dan bukan usaha kamu, tapi karena pemberian Allah,
jangan satu orang pun yang menyombongkan diri. Jadi jangan kita menghakimi diri kita bahwa anak kita telah dipanggil Tuhan bagaimana. Dia pasti ke surga. Karena kita orang tua percaya Yesus, anak kita sudah berdoa sekian lama untuk percaya Yesus, dan kalau Tuhan berkehendak memanggil dia, maka Tuhan punya cara untuk membawa dia ke surga. Tanpa dia harus memilih. Mengapa? Karena pilihan untuk membawa orang ke surga adalah pilihan Tuhan. Seperti Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kata Paulus di Efesus, kalau Tuhan pilih kita sebelum dunia dijadikan, kita di mana? Kita belum ada. Secara eksistensi kita belum ada. Tapi sebelum kita berada, kita belum berada. Tapi Allah tahu sebelum kita berada kita seperti apa. Bakal kita ada seperti apa Allah tahu. Dan Allah pilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi itu rahasia Allah. Dan saya percaya seperti Daud dan kata Paulus bahwa bayi yang dipanggil ketika dia masih kecil dan belum pernah bisa buat keputusan apapun buat dirinya. Ketika orang tua percaya Yesus, bayi itu ikut selamat bersama kita. Hanya dia lebih dulu untuk sampai ke rumah Bapa yang kekal, dan satu hari kita akan menyusul dia di sana. Terus memberkati dan shalom.